Film akan bersetting di Seattle. Hari itu adalah hari terakhir di penghujung tahun. Orang-orang mestinya libur untuk menyambut malam tahun baru, tapi tidak dengan Travis Hall. Pagi-pagi sekali dia harus sudah bergegas ke kantor SWAT karena panggilan tugas yang mendesak. Travis sendiri adalah seorang komandan di dalam tim tersebut. Mereka memiliki atasan seorang perempuan bernama Ellen. Hari itu setelah semua tim berkumpul, Ellen mulai menjelaskan tugas mereka di hari libur ini. Ellen juga menjelaskan bahwa mereka akan ditemani oleh 2 orang dari FBI. Sumber informasi ini berasal. Sorry to ruin your holiday. Short notice. We've had shorter. Travis dan timnya yang sudah sangat berpengalaman di dalam dunia penyergapan seperti itu menganggap enteng tugas tersebut. Mereka pun segera berangkat supaya bisa pulang lebih cepat dan melanjutkan liburan yang harus tertunda. What's this? What we're looking for. Travis dan timnya mulai berangkat menuju tempat penyergapan yang terletak di sebuah pabrik terbengkalai. Sesampainya di sana, Travis segera menginstruksikan timnya untuk melakukan penyergapan. Mereka pun bergerak dengan cepat melumpuhkan 2 penjaga yang ada di sana. Namun ketika mereka menemukan kontainer yang disembunyikan di belakang pabrik, tiba-tiba gerombolan para penjahat menyergap balik tim Travis. Mereka membawa senjata lengkap dan siap untuk berperang. Pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Bahkan 2 agen FBI yang berada di garis depan untuk membuka kontainer itu telah menjadi korban. Mereka tewas terkena tembakan rudal. Travis dan kawan-kawannya sempat kewalahan menghadapi gerombolan tersebut. Namun perlahan tapi pasti mereka berhasil membalikan keadaan dengan menumbangkan satu persatu dari kelompok penjahat itu. Tim Travis bahkan berhasil menangkap hidup-hidup salah satu dari mereka. Namun tim Travis juga tak pelak mengalami kerugian. Mereka kehilangan salah satu anggota timnya dalam pertempuran tersebut. Travis dan timnya mulai membuka kontainer itu untuk mengambil barang di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui ternyata yang ada di dalam sana bukanlah barang, melainkan seorang pria bertubuh kekar yang sedang ditahan. Orang tersebut memiliki julukan Scorpion sesuai dengan tato yang terlukis di tubuhnya. Dia tidak berbicara apapun, membuat auranya diselimuti penuh misteri. Travis pun memutuskan untuk membawanya bersama si penjahat tadi ke markas SWAT cabang Seattle, tempatnya bertugas selama ini. Sesampainya di markas, Travis sempat dimarahi oleh Ellen karena malah membawanya ke sana. Seharusnya Travis menyerahkan mereka berdua langsung kepada FBI. Namun Travis yang keras kepala menginginkan informasi lebih lanjut dari mereka berdua sebelum diserahkan kepada FBI. Travis berencana untuk menginterogasi si Scorpion dan si penjahat yang satunya. Yeah, fuck that. I'm gonna go talk to them. No, you're not. You're gonna leave them be. Di tempat lain, seorang bos mafia kejam bernama Valen mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa si Scorpion telah ditangkap oleh SWAT cabang Seattle. Valen yang mendengar kabar itu jelas sangat emosi dan menginginkan Scorpion segera diambil kembali karena dia memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi kelangsungan bisnisnya. Valen pun menyuruh anak buahnya untuk mendatangi markas SWAT cabang Seattle dan merebut kembali Scorpion dengan cara baik-baik. Dan jika cara itu tidak berhasil, maka Valen dengan terpaksa harus menggunakan jalur kekerasan yang terorganisir. He lost Scorpion. Sedangkan di dalam markas SWAT, Travis mulai menginterogasi si Scorpion. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk menginterogasi si penjahat yang satunya. Namun hal yang mengerikan terjadi di ruangan interogasi tersebut. Si penjahat ketakutan setengah mati dan menyuruh mereka untuk segera melepaskan si Scorpion jika mereka masih ingin hidup dengan damai. Lantas si penjahat pun melakukan bunuh diri dengan menghantamkan kepalanya ke pengait borgol sampai tewas. Travis kembali ke ruangan interogasi si Scorpion. Dia ingin tahu siapa Scorpion sebenarnya sampai seseorang rela mati untuk menjaga semua info ini. Si Scorpion pun hanya berkata bahwa dirinya memiliki informasi di kepalanya yang bernilai miliaran dolar. Informasi tersebut dapat menghancurkan dunia. I have information in my head worth billions of dollars.
Dia pun melanjutkan dengan memberitahu Travis bahwa sebentar lagi akan ada 2 orang yang mengaku dari FBI dan berdalih akan membawanya. Tapi yakinlah mereka berdua bukan dari FBI, melainkan dari kelompok penjahat terorganisir milik Valen. From a federal agency are here to take me into custody. Dan tak membutuhkan waktu lama, 2 orang yang mengaku agen FBI benar-benar mendatangi kantor tersebut dan meminta untuk mengambil alih kasus si Scorpion. Namun Travis yang sudah diberitahu tentang hal itu berusaha menggagalkannya dengan memberi pertanyaan yang menjebak. Ketika sudah terbukti bahwa mereka bukan dari FBI, Travis pun langsung melakukan penyerangan hingga membuat salah satu dari mereka tewas tertembak. Clear you guys aren't FBI, so no fool. Sedangkan yang satunya lagi berhasil ditangkap. Dia memberi peringatan kepada Travis bahwa jika mereka tidak segera menyerahkan Scorpion, maka hal buruk akan terjadi pada markas ini. Setelah itu, Travis segera kembali menghampiri si Scorpion. Namun ternyata si Scorpion sudah tidak ada di kursinya. Dia muncul di balik pintu dan langsung menyerang Travis. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kecepatan dan kekuatan si Scorpion dalam menerkam musuhnya. Travis yang hanya manusia biasa jelas tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti hingga si Scorpion berhasil merebut senjata milik Travis. Namun ternyata Scorpion kembali menyerahkan senjata yang direbutnya. Dia mengajak Travis untuk bekerja sama karena dia tahu bahwa Valen tidak akan menyerah dan akan melakukan penyerangan yang lebih besar lagi. Travis pun menyetujui kerjasama tersebut. Dia dan Ellen mulai berbicara dengan Scorpion lebih jauh lagi tentang siapa orang yang sebenarnya mengejar Scorpion. Scorpion pun menceritakan kalau orang tersebut adalah Valen, seorang pemimpin kelompok penjahat terorganisir yang bahkan pernah menumbangkan beberapa negara kecil. Dia menginginkan informasi yang dimiliki oleh si Scorpion. You were correct about special ops. Could cause blowback. So you're a spy. And I had the goods on everyone. Travis yang tidak ingin kehilangan anak buahnya lagi memutuskan untuk memindahkan Scorpion ke fasilitas yang lain seorang diri tanpa ingin melibatkan timnya. Dia juga merahasiakan kemana Scorpion akan dibawa karena dia mencurigai bahwa salah satu dari timnya ada yang menjadi informan bagi Valen. You can watch it. Sementara itu, Valen telah singgah di rumah seorang hacker kepercayaannya. Dia menyuruh si hacker tersebut untuk membajak semua CCTV yang ada di dalam gedung SWAT cabang Seattle itu. Valen juga meminta data diri semua anggota SWAT yang bertugas di sana. Lantas ketika melihat Travis membawa Scorpion dari CCTV, dia segera menyuruh anak buahnya yang sudah bersiaga di area tersebut untuk bersiap-siap melakukan penyerangan. Can you trace? Did you disable the camera that you... Take him out. Di dalam mobil, Scorpion yang memang sudah terlatih dalam hal ini menyadari bahwa ada sniper di gedung lain yang sedang membidik Travis. Dia segera menyuruh Travis untuk menunduk guna menghindari serangan sniper tersebut. Tak lama dari sana, segerombolan anak buah Valen mulai menghampiri mobil tersebut untuk membawa si Scorpion. Namun untungnya Scorpion berhasil melepaskan ikatan di tangan, kemudian berbalik melawan semua anak buah Valen seorang diri, sedangkan Travis masih tidur di atas setir. Hingga akhirnya si Scorpion berhasil menumbangkan gelombang pertama serangan itu. Semua anggota SWAT yang menyaksikan hal itu langsung bersiaga untuk melindungi Travis dan Scorpion yang belum pergi jauh dari gerbang. Sementara itu gelombang selanjutnya dengan orang yang lebih banyak mulai berdatangan menyerang markas SWAT yang kecil itu. Adu tembak pun kembali terjadi antara tim SWAT pimpinan Travis melawan gerombolan penjahat yang mulai merangsek masuk. Karena serangan yang datang terlalu banyak, tim SWAT pun memutuskan untuk mundur masuk ke dalam markas, tapi salah seorang dari mereka kembali tertembak hingga tewas. Kemudian setelah semuanya masuk ke dalam markas, tim IT yang terdiri dari 1 orang pun langsung menekan tombol perisai guna menutup semua pintu masuk ke dalam gedung tersebut. Untuk sementara tim SWAT pun aman di dalam sana.
Mereka juga mencoba meminta bantuan dari kepolisian atau dari tim SWAT pusat, tapi jaringan telepon dan sistem kelistrikan rupanya telah diputus oleh Valen. Mereka benar-benar terisolasi di dalam sana, dikepung oleh kelompok penjahat Valen yang beringas. Yeah, they cut the comm and the power and What we're doing here. copy that. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sebuah telepon berdering. Padahal mereka tidak bisa melakukan panggilan keluar. Ternyata orang yang menelepon itu adalah Valen, si raja penjahat. Dia bernegosiasi dengan Trappist supaya mereka segera menyerahkan Scorpion. Dengan demikian, Valen akan menarik mundur pasukannya. Lalu tim SWAT bisa kembali ke kehidupannya dan melanjutkan libur akhir tahun yang tertunda. Why did you come on out and spare the lives of Just like that. Tapi jika mereka menolak menyerahkan Scorpion, maka Valen akan mengirimkan kehancuran yang lebih parah. Dan tak hanya mereka saja yang akan diserang, melainkan keluarga Trappist juga akan mengalami penyerangan. your teams? What about worth more to you than their lives? Scorpion yang mendengar hal itu akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia berkata akan keluar dalam waktu 10 menit. Dengan demikian tak akan ada lagi yang terluka karena dirinya. Valen pun senang ketika mendengar kabar itu. Dia langsung pergi menuju markas tersebut untuk menjemput si Scorpion. Enough. 10 minutes. Namun ketika telepon ditutup, ternyata Trappist punya agenda lain. Dia tidak akan menyerahkan Scorpion begitu saja. Dia berencana untuk menjebak kelompok penjahat itu. Trappist akan menempatkan semua anak buahnya menyebar di setiap jendela. Kemudian Scorpion juga disuruh berganti pakaian dan memakaikan baju tahanannya kepada salah satu anggota tim yang telah tewas tertembak tadi. Dia meminta Scorpion untuk bertarung menggunakan senjata. We'll make them think we're handing you over. Scorpion akan membawa jasad yang mengenakan baju tahanan itu melalui pintu belakang. Ketika semua penjahat berkumpul di sana, barulah tim Trappist melakukan penyerangan dari semua arah jendela. Setelah melakukan persiapan, mereka pun mulai melancarkan rencana tersebut. Valen yang juga telah sampai di sana melihat sensor di laptopnya yang menunjukkan bahwa pelindung pintu belakang dibuka. Dia pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menuju ke sana dan menjemput si Scorpion. Namun tiba-tiba Valen melihat sebuah cahaya berkedip di jendela paling ujung. Itu adalah sebuah sandi Morse yang memberitahu Valen bahwa semua ini adalah jebakan. Valen pun segera menarik semua pasukannya untuk mundur dari markas tersebut. Trappist dan semua tim pun keheranan dengan hal itu. Kenapa mereka membatalkan penjemputan Scorpion? Sedangkan Ellen yang juga melihat cahaya berkedip di ujung jendela itu langsung pergi ke lantai tempat cahaya itu berasal untuk memastikan siapa orang yang memberitahu mereka. Tim Trappist pun kembali berkumpul di ruangan utama. Tapi Scorpion dan Rudy, salah satu anggota tim mereka, tidak kunjung kembali. Trappist segera pergi untuk mencarinya. Namun ternyata si informan di dalam tim Trappist itu adalah Rudy. Dialah yang memberikan sandi Morse di jendela tadi. Kini Rudy juga melepaskan tahanan yang mengaku sebagai FBI. Kemudian Rudy mengajaknya ke basement untuk mematikan semua sistem supaya pelindung dapat terbuka dan semua pasukan Valen bisa masuk untuk melakukan penyerangan. Once the shields are up, Lars can take care of the rest. Namun saat menuju ke sana mereka terpergok oleh Ellen. Si agen FBI palsu itu langsung mematahkan leher Rudy dan menyerang Ellen. Kemudian dia segera kabur menuju basement untuk mematikan semua sistem. Trappist yang baru tiba di sana menemukan Ellen yang terluka. Dia pun diberitahu bahwa si FBI palsu itu menuju basement. Mereka berdua segera mengejarnya. Namun sayangnya mereka telah terlambat. Si agen FBI itu sudah berhasil merusak gardu listrik dan mematikan semua sistem pengamanan. Kini perisai yang melindungi gedung tersebut sudah terbuka. Trappist dan Ellen yang berhasil menemukan si agen FBI itu pun harus terlibat perkelahian yang cukup menguras tenaga. Hingga akhirnya Trappist berhasil menembak si agen FBI palsu itu tepat di dadanya.
Setelah itu Travis dan Ellen segera bergabung dengan yang lainnya yang sedang menunggu di kantor utama. Mereka mulai ketakutan ketika melihat gerombolan penjahat yang tak terhitung jumlahnya mulai masuk menerobos markas tersebut. Namun mau tak mau mereka harus bertahan dan melakukan perlawanan. Walaupun satu persatu dari mereka mulai menjadi korban keganasan para penjahat itu. Satu demi satu tim Travis pun tumbang karena tak bisa menghalau serangan para penjahat yang terlalu banyak. Mereka kewalahan hingga akhirnya memutuskan untuk mundur ke basement. Ellen sempat terpisah dengan rombongan itu. Dia tertahan dan harus melawan seorang tangan kanan Valen yang bernama Mbak Luna. Mereka berdua pun bertarung habis-habisan untuk membuktikan ketangguhannya sebagai seorang wanita. Namun tiba-tiba Valen datang dari belakang dan langsung memukul Ellen sampai pingsan. Valen berkata kepada Mbak Luna, mereka berdua harus fokus untuk mengejar Scorpion. Tim Travis yang terus terdesak mundur ke basement akhirnya bertemu dengan Scorpion yang ternyata dari tadi dia mencari senjata otomatis untuk melawan gerombolan penjahat itu. Scorpion pun langsung membantai para penjahat yang mengikuti kelompok Travis dari arah belakang. Setelah semuanya tumbang, Scorpion segera membawa mereka menuju jalan keluar yang dia temukan di dalam basement. Tim Travis yang selamat pun diarahkan untuk keluar melalui jalan tersebut. Salah satu dari mereka pun berjanji akan segera memanggil bantuan setelah sampai di luar. Sementara itu Travis dan Scorpion harus kembali ke dalam gedung untuk menyelamatkan Ellen. I didn't. Saat di perjalanan menuju lokasi, mereka bertemu dengan Valen dan Mbak Luna. Pertarungan 2 lawan 2 pun tak bisa dielakkan. Travis dengan terpaksa harus berhadapan dengan Mbak Luna, sedangkan Scorpion menghadapi sang raja penjahat yaitu Valen. Travis pun berhasil menumbangkan Mbak Luna terlebih dahulu dengan membuatnya terlempar dari atap gedung hingga jatuh menghantam tanah di dasar sana. Sementara itu Travis dengan tendangan penuh kekuatannya berhasil melontarkan Valen sampai dadanya tertusuk batang besi. Akhirnya mereka berdua pun berhasil mengalahkan para penjahat itu. Travis berhasil menemukan Ellen yang baru siuman dari pingsannya. Mereka bertiga beristirahat di depan markas. Kemudian Scorpion pun mencabut gigi gerahamnya yang berisi sebuah microchip. All the fuss is about. Namun ketika melihat chip tersebut, Ellen langsung menembak Scorpion tepat di bahunya. Sedangkan Travis berhasil menghindari serangan tersebut walau tanpa sengaja menjatuhkan chip di tangannya. Rupanya sedari awal Ellen mengincar informasi itu. Dan ketika tahu bahwa informasi bernilai miliaran dolar ternyata ada di dalam sebuah microchip, Ellen pun dengan tega menyerang teman seperjuangannya, kemudian mengambil microchip tersebut lalu melarikan diri ke dalam hutan. Travis yang memang tidak pernah menyerah langsung mengejarnya untuk merebut kembali microchip tersebut. Pertarungan pun kembali terjadi dan ternyata Ellen cukup handal dalam pertarungan jarak dekat. Berkali-kali dia berhasil menumbangkan Travis, namun Travis yang memiliki tekad kuat dan niat yang murni untuk menyelamatkan dunia, akhirnya berhasil membalikan keadaan kemudian membekuk Ellen di tempat. It's over. Malam harinya, para polisi dan FBI pun mulai berdatangan. Ellen akhirnya ditangkap karena terbukti melakukan penyerangan kepada timnya untuk sebuah microchip yang bernilai miliaran dolar. Sedangkan Travis kini menjadi pahlawan. Dia pun sempat diminta untuk mengidentifikasi mayat si Scorpion. Ketika dia melihat jasad tersebut, itu bukanlah jasad si Scorpion, melainkan jasad salah seorang timnya. Namun Travis mengatakan hal yang sebaliknya. Dia melindungi keberadaan si Scorpion yang ternyata masih hidup dan sekarang pergi entah kemana. Malam itu Travis pun pulang membawa kemenangan. Di tengah kembang api yang menghiasi langit petanda tahun akan berganti, dia pun kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dari film ini adalah
Terkadang orang yang kita anggap musuh justru bisa menjadi teman terbaik bagi kita, sedangkan orang yang kita anggap teman justru bisa menjadi musuh paling jahat bagi diri kita. Baiklah kawan-kawan, saya kira cukup untuk alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena dukungan dari kalian sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.